lagi dengan saya, Chunmoy Prodata, yang akan membawakan video education part 10, yaitu Configuration Management Database atau CMDB. Bapak dan Ibu sekalian, kedua praktek ITSM yaitu IT Asset Management dan CMDB sama-sama merupakan manajemen komponen yang sepintas terlihat sama, serupa tapi tidak sama. IT Asset Management diartikan sebagai praktek IT Asset Life Cycle. IT Asset Management dinilai secara finansial seperti berapa return on investment dari suatu aset. Kemudian nilai saat sebuah aset terdepresiasi, nilai saat suatu aset masuk ke fase disposal. Sedangkan CMDB difokuskan pada pengelolaan informasi aset yang bisa dikelola dan dikontrol. Informasi ini meliputi atribut configuration item yang berisi komponen IT secara detail seperti inventaris, hardware, software, service, dan lainnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks CMDB, konfigurasi disimpan dalam database manajemen konfigurasi yang terdiri dari entitas yang disebut sebagai configuration item atau CI yang berupa informasi secara physical entity dan logical entity seperti database entity. CI juga dapat berupa suatu sistem. Kemudian masuk lagi ke dalam fase identifikasi aset, yaitu mendefinisikan aset, serial, dan version number-nya. Setelah itu, masuklah ke dalam fase pencatatan pemilik dari configuration item beserta relationship antar komponen. Setelah pencatatan CI ini dilakukan dan masuk ke fase kontrol. Nah, fase ini akan mengontrol semua modifikasi yang dilakukan ke dalam configuration item dengan suatu prosedur yang akan memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran configuration item pada suatu company. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setiap organisasi pasti membutuhkan CMDB dikarenakan jika dikelola dengan baik, CMDB akan memberikan good impact design service level agreement kepada pelanggan. Yang kedua, CMDB akan berimpact pada perubahan kontrol pada IT saat sedang menyelesaikan suatu case. CMDB akan membantu company dalam hal mengaudit layanan IT agar lebih baik ke depannya. Setelah CMDB diimplementasikan, company dapat membuat decision yang lebih akurat sehubungan dengan budget IT planning untuk memaintain IT infrastructure. Company dapat men-trace impact dari suatu masalah atau insiden lebih cepat. Misalnya, ketika sedang terjadi network downtime, IT akan langsung mengetahui melalui data CI di dalam CMDB, user mana, sistem mana yang terkena impact-nya. Dengan CMDB yang sudah terimplementasi dengan baik, maka akan meningkatkan company produktivitas karena semuanya sudah dikelola secara sistem. Oke. Sebagian besar IT team mengatakan bahwa building asset management dan building CMDB adalah hal yang sulit dibangun dan dikelola. Salah satu alasan mengapa membangun strong asset management dan strong CMDB adalah sangat penting bagi suatu organisasi dikarenakan kedua hal tersebut mampu memberikan foundation yang strong bagi suatu company agar dapat memberikan layanan atau better service level agreement untuk customer suatu company dengan cara meminimize downtime. Oke.
Configuration item membutuhkan adanya pemetaan relationship sehingga company dapat memahami ketergantungan antara komponen satu sama lain ketika IT melihat peta relationship ini. Sebagai contoh, OS yang terinstal pada server dan koneksi yang menghubungkannya ke router. Oleh karena CI layanan sudah di-mapping dengan benar, maka IT dapat melihat apakah ada insiden tiket atau adakah change request tiket terhadap CI yang sudah dipetakan sebelumnya. Sehingga IT dapat mengassign technical team untuk memperbaiki suatu layanan. Skenario lainnya adalah setelah CI layanan sudah di-mapping dengan tepat, jika terjadi downtime pada network company, maka IT akan dengan mudah memberikan informasi kepada tim yang terkena impact-nya bahwa suatu layanan akan temporary disconnected dan tim IT dapat mengambil tindakan atau action yang lebih presisi dan lebih cepat. Ini adalah tampilan configuration item CI di dalam Service Desk Plus untuk kategori software yang berisikan informasi detail seperti version, tipe, usage dari suatu software, kategori, dan kapan software diinstal. Oke. Jadi konklusinya adalah, Bapak Ibu sekalian, CMDB memberikan centralized data atas semua data IT. Dengan CMDB, IT dapat memvisualisasikan setiap komponen infrastruktur seperti perangkat penyimpanan atau storage, server, aplikasi yang berjalan, service, user. Hal ini akan menjadikan semuanya lebih simple. Kemudian mencegah kesalahan administratif dan juga easy management dan meningkatkan security. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.